Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Masih bersama peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih ada di wilayah Mekah. Dan saat ini kita akan membaca tahapan di mana Rasulullah SAW mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Kemarin kita baca Rasulullah ditinggal mati oleh istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan juga ditinggal mati oleh pamannya yang walaupun tidak bersedia untuk masuk Islam tetapi menjadi salah satu pembela utama beliau di dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Jadi sesuatu yang cukup menyedihkan dalam arti Rasulullah kehilangan dua orang yang selama ini membela beliau. Lalu kemudian disusul beliau mulai menikah kembali bersama Saudah, lalu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah memberikan satu peristiwa yang sangat luar biasa menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW, menjadi sarana di mana beliau akan mendapatkan syariat yang paling utama dalam ibadah kita selaku umat beliau, yaitu syariat sholat wajib 5 waktu, sekaligus menjadi ujian bagi umat yang beriman saat itu, apakah tetap tegar, tetap percaya dengan Nabi Muhammad SAW, ataukah mulai goyah keimanannya. Di sini Sang Penulis mengatakan, qala rahimahullah, al-Isra'u wal Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu berjalan di malam hari secara umum ya. Lalu khusus untuk Rasulullah SAW ini adalah diberjalankan di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj itu diangkat, jadi perjalanannya menuju ke atas langit. Al-muradu bil Isra'i, yang dimaksud dengan Isra, tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, pada malam hari, mim Makkahal Mukarramati, dari kota Mekah Al-Mukarramah, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, ke rumah tempat peribadahan yang dulu sering digunakan oleh para nabi dan rasul, khususnya di kalangan kaum Bani Israel. Ini perjalanan yang sangat jauh. Perkiraan kita kalau zaman itu dilakukan dengan perjalanan biasa memerlukan waktu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan, paling cepat 20 hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Cukup jauh. Nah, perjalanan yang normalnya hanya sampai 1 bulan ini hanya dilakukan dalam 1 malam. Ini belum membahas soal Mi'rajnya yang lebih luar biasa. Wal muradu bil Mi'raji, dan yang dimaksud dengan Mi'raj, su'uduhu sallallahu alaihi wasallam, adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi, ke alam atas, jadi ke atas langit. Wa kana dzalika, hal tersebut, bi jasadihi syarif, dilakukan dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW, wa ruhihil athhar, jasad beliau yang mulia dan roh beliau yang suci. Jadi bukan hanya rohnya saja yang melakukan Isra dan Mi'raj, tetapi juga jasadnya. Artinya ini tidak hanya terjadi dalam mimpi yang bergerak, bukan hanya rohnya, tapi sekaligus dengan jasad beliau SAW. Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena sudah terlaksana. Ya. Apakah bisa ditiru? Belum tentu. Ya. Dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu, kalau coba-coba meniru bisa terbakar. Dan secepat cahaya pun tidak akan
jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya yang bisa diukur oleh manusia pada zaman sekarang. Wal Isra'u, peristiwa Isra dari Mekah ke Palestina itu mazkurun fil Qur'ani, disebutkan dalam Al-Qur'an fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, lailan pada malam hari, dari al-masjid al-haram. Sebut masjid haram karena haram itu artinya suci, dibersihkan dari, tidak boleh melakukan dosa di situ, dan merupakan tempat dilarang melakukan peperangan. Dulu ada jamaah yang nanya, Ustaz, kenapa nama masjidnya Masjid Haram, kok bukan Masjid Mutakin, Masjid Al-Hidayah? Nah, justru nama Masjidil Haram ini nama istimewa. Ini kawasan terlarang di situ untuk dinodai. Ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang jauh. Itu pengertian aslinya. Al-Masjid Al-Aqsa itu masjid yang jauh. Ya, karena dulu yang pertama kali didirikan tempat ibadah itu Al-Masjid Al-Haram ini, atau tempat Ka'bah sekarang. Kemudian seterusnya adalah Masjid Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Sekeliling Masjid Aqsa ini juga tempat yang berkah. Sampai sekarang dan seterusnya nanti sampai hari kiamat, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun juga di sekitar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat yang menjadi pangkalan umat Islam di akhir zaman sebelum memerangi bangsa-bangsa yang lain, juga berada di sekitar wilayah ini. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada hambaku itu ayat, sebagian dari ayat-ayatku, artinya tanda-tanda kuasa Allah di alam raya. Jadi Muhammad berjalan di atas angkasa itu sambil diperlihatkan tanda-tanda kuasa Allah. Konon diperlihatkan pula nanti sampai ke mana kekuasaan dari umat Nabi Muhammad itu akan menjangkau. Ternyata memang sangat luas seperti dalam perkembangan sejarah. Dari yang ke arah barat sampai yang ke arah timur. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar dan maha mengawasi. Amal mi'raj, adapun mi'raj, faqila, ada yang berpendapat, huwa madhkurun fil suratin najmi fi min ayatihi sabi'ati ila thaminata asyara. Nah, konon itulah yang dimaksud dengan perjalanan di surah An-Najm ayat 7 sampai 18. Wakila, tapi ada juga yang berpendapat al-madhkur fi hadhil ayat ghairul mi'raj, karena ayat-ayatnya tidak tegas, maka sebagian berpendapat itu bukan mengacu pada peristiwa Mi'raj. Tapi terlepas itu disebutkan dalam Al-Quran ataupun tidak, peristiwa Mi'raj ke atas langit ini jelas-jelas disebutkan dalam hadis-hadis sahih, ya, yang disebutkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya. Banyak dari riwayat-riwayatnya yang memang berasal dari jalur yang sanadnya valid, sehingga ini kita imani, kita percaya. Bagi orang Mekah saat itu, peristiwa Isra ke Masjid Aqsa itu sudah luar biasa. Apalagi peristiwa Mi'raj yang sampai zaman sekarang itu masih luar biasa. Kalau bagi kita sekarang, peristiwa dari Mekah berjalan ke Palestina dalam waktu beberapa jam itu sudah jadi sesuatu yang biasa. Ada kendaraan yang dengan mudah bisa mengangkut manusia melewati jarak sejauh itu. Ya, kita dari Surabaya ke Jakarta saja cukup waktu 1,5 jam. Kondisi normal, kalau pilotnya agak ngebut itu 1 jam bisa nyampe. Saya sering mengalami karena pesawatnya terlambat, kemudian agak dikebut. Gak ada lampu lalu lintas. Itu bagi kita sekarang sudah biasa. Hanya saja dulu kendaraan yang luar biasa. Kalau sekarang kendaraannya sudah banyak digunakan orang sehingga terasa biasa. Tapi pada saat itu jelas sesuatu yang luar biasa. Nah, peristiwa Mi'raj ini bagi kita sekarang masih sangat luar biasa. Belum ada yang mampu secepat itu dengan teknologi apapun yang ada sampai saat ini. Fakila waktu li fi waqtil Isra wal Mi'raj. Jadi
peristiwa Isra dan Mi'raj itu bisa kita pastikan. Isra bahkan disebutkan di Al-Quran, Mi'raj jelas disebutkan di hadis-hadis. Ya. Mungkin juga sudah itulah yang dimaksud dengan peristiwa di surah An-Najm. Ya. Tetapi waktunya tidak ada riwayat yang bisa dipastikan. Ini juga penting bahwa Isra Mi'raj itu bukan untuk diperingati diulang-ulang tiap tahunnya, karena kita pun tidak tahu persisnya. Tapi itu peristiwa yang perlu diambil pelajaran. Fakila ada yang mengatakan fisanatil lati bu'itsa fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas ketika Rasulullah berusia 40 tahun atau 41. Wakila ada yang berpendapat sanata khamsin minan nubuwah, 5 tahun setelah menjadi nabi. Wakila fi sab'in wa ishrina Rajab sanata ashrin minan nubuwah, 10 tahun setelah jadi nabi. Wakila ada yang berpendapat fi as-sabi' asyara min Ramadan sanata sanatai asyaratan min nubuwah, tahun ke-12 setelah jadi nabi. Wakila fil Muharram, wakila fis sabi' asyar min Rabi'il awal sanata salasa asyara min an-nubuwah. Ada yang berpendapat tahun 13. Jadi macam-macam. Ada yang berpendapat pas tahun ketika diutus jadi nabi, ada yang berpendapat tahun ke-5, tahun ke-10, ke-12, ke-13. Bulannya pun beda-beda. Ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang Rajab, dan ini yang terkenal di Indonesia. Ada yang bilang bulan Rabiul Awal, ada yang bilang bulan Muharram. Tanggalnya pun berbeda-beda. Ini bagi kita semua sama sekali tidak penting. Yang penting adalah ini peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Makanya ada pertanyaan, mana malam yang paling utama? Malam Lailatul Qadar ataukah malam Isra Mi'raj? Kita jawabannya apa? Bagi Nabi Muhammad, malam yang paling utama adalah malam Isra Mi'raj, karena beliau langsung diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke atas langit dan mengalami peristiwa yang luar biasa. Tapi bagi umatnya, malam yang paling penting adalah malam Lailatul Qadar, ketika semua rahmat Allah itu diturunkan dan banyak sekali malaikat yang turun memberikan aneka banyak keutamaan. Tuh. Maka bagi kita yang paling penting itu mengejar malam Lailatul Qadar itu yang bisa kita dapatkan lebih utama dari 1000 bulan. Adapun peristiwa Isra Mi'raj ini sangat luar biasa, tapi hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Amma tafsilul kisah, adapun rincian kisahnya, peristiwanya, famulakhasu riwayat sahihah, rangkuman dari riwayat-riwayat yang sahih yang bisa disimpulkan oleh penulis di sini dari berbagai macam hadisnya. Karena memang ada sedikit perbedaan antara satu hadis dengan hadis yang lain dalam menyebutkan rinciannya, ya, mengenai siapa yang ditemui di langit kedua, siapa yang ditemui di langit keempat. Tapi salah satu yang bisa disimpulkan yang beliau sebutkan di sini, Anna Jibril alaihi salam ja'a bil buraqi, bahwa malaikat Jibril itu datang membawa buraq. Buraq itu kendaraan yang akan ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Kalau malaikat Jibril tidak perlu kendaraan. Wa huwa buraq itu dabbatun fawqal himari wa tunal baghl. Ukurannya di atas keledai, nanti pirsa keledai. Gambarnya mau lihat. Tapi tidak sampai seukuran bagol. Bagol itu semacam kuda tapi sedikit lebih kecil. Nah, dia pertengahan antara itu. Ya dha'uha fi ruhu, dia meletakkan, memijakkan kakinya inda muntaha tarafi, di ujung pandangan. Artinya apa? Saking banteri, saking cepatnya. Kalau memandang ke arah sana, sadungan sampai nyampe ke mereka, saking cepat. Dan ini sebenarnya sudah cukup menjawab kok bisa Nabi Mi'raj, ya, karena naik kendaraannya kencang. Kita seumur-umur disuruh lari paling kencang ya, 1 menit itu paling hanya berapa meter. Tapi di Jomo atau pesawat,
Pergi nopo sing melajeng niku kendaraan. Di Rasulullah ya duduk saja, kendaraannya yang bergerak dengan sangat cepat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Masjidil Haram. Rasulullah di waktu itu di Masjidil Haram. Ada sedikit perbedaan riwayat mengenai ini, tapi salah satu riwayat yang valid mengatakan seperti ini. Faraqibahu hatta ata Baitul Maqdis. Beliau naik buruk ini sampai tiba di Baitul Maqdis, wa ma'ahu Jibril, dibarengi oleh malaikat Jibril. Faraqahu bil halqati allati yarbitu bil anbiya. Kendaraannya ini diikat di tempat dulu para nabi biasa mengikat kendaraannya. Kendaraannya berupa semacam hewan itu. Tsumma dakhala al-masjidah, kemudian beliau masuk ke masjid, fa shalla fihi raka'ataini, salat 2 rakaat, amma fihi ma bil anbiya'i. Beliau salat 2 rakaat mengimami para nabi. Nanti ada pertanyaan. Berarti saat itu para nabi diturunkan ke bawah. Terus di atas kok ketemu lagi dengan apa? Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Ini salah satu pandangan yang dianggap para ulama. Ada lagi yang mengatakan sholatnya itu setelah turun dari Mi'raj. Ada yang menghimpun 2 pendapat itu, ya. Sholat dilakukan sebelum Mi'raj, terus nanti setelah pulang dari Mi'raj, sholat dengan sholat fardu. Nah, kalau ini hanya sholat sunnah, ya, kan belum ada syariat sholat 5 waktu. Tsumma atahu Jibril, kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau bi'ina'in, membawa 1 bejana min khamrin wa ina'in min labanin. 2 bejana, 1 itu minuman keras, 1 isinya apa? Susu. Kalau nggak salah ada yang menyebutkan juga ada lagi bejana isinya madu. Tapi yang dinyatakan di sini ada 1 minuman keras, yang 1 susu. Terus diminta untuk memilih Nabi Muhammad. Fakhtara, maka Rasulullah memilih al-laban, memilih apa? Susu. Faqala Jibril, maka oleh malaikat Jibril mengatakan asabtal fitrah. Kamu sudah tepat sesuai dengan fitrahnya manusia. Suka dengan kesucian, hudita wa hudiyat ummatuka. Engkau akan diberi petunjuk dan umatmu pun akan diberi petunjuk. Artinya secara umum, meskipun ada juga dari kalangan umat yang kemudian menyimpang. Amma innaka law afattal khamra wa ummatu. Namun kalau yang milihnya itu khamr, maka ini pertanda bahwa nantinya umat Nabi Muhammad akan tersesat. Tsumma urija bihi min Baitul Maqdis ila sama'id dunya. Kemudian Nabi Muhammad ini diangkat, ya, diangkat dari Baitul Maqdis ini ke langit yang terdekat, ya, ke langit yang terdekat. Zahirnya juga masih naik buruk tadi, tapi bisa juga sudah tidak lagi naik buruk, tapi diangkat oleh malaikat Jibril. Fastaftaha lahu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril membuka pintunya, meminta dibukakan pintunya. Fafutiha lahu, maka kemudian dibuka pintu untuk beliau. Fara'a hunalika Adam abal bashari fasallama. Beliau di situ melihat Nabi Adam, ya, ayah atau moyang dari semua manusia. Fasallama alaihi, beliau menyapa Nabi Adam. Faradda alaihi salam, Nabi Adam menjawab sapaan beliau. Wa rahaba bihi, dan mentarhib, menyambut kedatangan beliau. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, saat itu wa an yaminihi aswidatun idza nadhara ilaihim dhahik. Di sebelah kanannya Nabi Adam ini ada sekelompok hitam-hitam, ya, yang kalau Nabi Adam melihat ke situ tersenyum. Dhahika itu artinya menampakkan keceriaan, tidak harus ketawa, ya, bisa juga dengan tersenyum. Wahya arwahus su'adai, karena kelompok ini adalah roh-roh dari manusia-manusia yang berbahagia, artinya calon penduduk surga. Wa an yasarihi aswidatan idza nadhara ilaihim baka. Di sebelah kirinya ada sekelompok segugus hitam-hitam yang kalau Nabi Adam melihat ke mereka, Nabi Adam ini
menangis wahya arwahul asqiya, itu adalah rohnya orang-orang yang celaka. Ya, tentu Nabi Adam yang dilihat oleh Rasulullah ini hanya dalam wujud roh, ya, bukan dalam bentuk jasad. Tsumma urija bihi ila samai tsaniyati, kemudian diangkat Nabi Muhammad ini ke langit yang kedua. Fastaftaha lahu Jibril fafutiha, malaikat Jibril minta dibukakan oleh penjaga pintu langit yang kedua ini, maka kemudian dibukakan. Jadi kita bisa bayangkan sampai ke langit pertama saja sudah setinggi apa. Dan di situ ada pintunya yang dibuka dulu baru bisa masuk ke dalam. Yang bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Fara'a fiha ibnai al-Khalati Yahya ibn Zakaria wa Isa bin Maryam. Beliau di situ melihat dua orang, Yahya ibn Zakaria yang juga sudah wafat ketika masih muda, dan Nabi Isa bin Maryam. Ini beliau hanya diangkat, belum meninggal, ya. Maka kita bisa pahami beliau ada di situ dengan jasad dan rohnya sekaligus. Alaihi wassalam, fasallama alaihima faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Nah, Rasulullah menyapa mereka, mengucapkan salam, kemudian dibalas, ya, dan disambut dan diakui kenabiannya. Marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh, yang sebelumnya itu marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh, diakui kedudukan Nabi Muhammad SAW. Di sini tidak diceritakan ada pembicaraan antara Nabi Muhammad dengan Yahya dan Isa. Ya. Tsumma urija bihi ila samai tsalitsati fara'a fiha Yusuf alaihi salam. Di langit yang ketiga beliau melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kana qad utiya syatrul husni fasallama alaihi faradda alaihi wa rahaba bihi wa qarra bi nubuwwati. Nabi Yusuf ini sudah punya setengah ketampanan. Ya, sekian orang itu beliau ini separuhnya dari seluruh orang. Tsumma urija bihi ila samai rabi'ati fara'a fiha Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, beliau di situ melihat Nabi Idris. Nabi Idris ini ada sedikit perbedaan sejarawan. Apakah beliau hidup antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Ini yang terkenal di kita, ya. Adam, Idris, Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ataukah beliau ini nabi di antara nabi-nabi Bani Israel? Jadi masa hidupnya sangat belakangan. Pendapat ini lebih kuat, tapi dua-duanya dianut oleh banyak ulama. Lalu ada perbedaan juga, apakah Nabi Idris ini sudah wafat atau belum? Belum itu artinya diangkat. Rafa'ahu makanan aliyyan, itu diangkat ke langit seperti halnya Nabi Isa, ataukah sudah wafat? Tapi walaupun sudah wafat, beliau ditempatkan rohnya di posisi yang sangat tinggi, dan ini yang lebih kuat. Jadi lebih kuat adalah Nabi Idris ini sudah wafat, tapi posisinya rohnya di langit yang keempat sudah sangat tinggi. Ya, kalau dalam riwayat ini berarti di atas Nabi Adam, di atas Nabi Isa dan Nabi Yusuf. Faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Mengucapkan salam, kemudian dijawab, disambut dan diakui kenabiannya. Tsumma urija bihi ila sama'il khamisati, kemudian naik ke langit yang kelima. Fara'a fiha Harun bin Imran alaihi salam fasallama alaihi faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Melihat Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, ya. Beliau mengucapkan salam, dijawab, disambut dan diakui kenabiannya. Tsumma urija bihi ila samai sadisati falaqiya fiha Musa bin Imran alaihi salam fasallama alaihi faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Kemudian di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, mengucapkan salam, dijawab, disambut dan diakui kenabiannya, ya. Falamma jawazahu baka. Ketika Rasulullah sudah selesai melewati Nabi Musa, Nabi Musa menangis. Faqila lahu, ada yang bertanya, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Faqala abki li'anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Saya menangis karena ternyata ada seorang anak yang diutus setelah zamanku, umatnya itu yang
daripada umatku. Lebih banyak dari apa? Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Mungkin saat itu umatnya Nabi Musa memang umat yang paling besar. Yang paling besar, bahkan Nabi Isa dan umatnya itu juga bagian dari umatnya Nabi Musa, melanjutkan syariat Taurat. Tapi ternyata ada lagi Nabi yang lebih besar. Boleh menangis karena itu. Kemudian beliau diangkat ke langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim alaihissalam fasallama alaihi faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi wa kana musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur wa huwa baitun yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Ini suatu yang luar biasa. Ya, langit yang ketujuh itu sudah paling tinggi sebelum kursi Allah, sebelum arsy-Nya Allah. Di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam, sama seperti yang sebelumnya. Nabi Muhammad menyapa beliau, dijawab, disambut, diakui kenabiannya. Posisi Nabi Ibrahim saat itu menyandarkan punggung beliau ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu semacam masjid haramnya langit, ya, tempat para malaikat beribadah di dalam situ ataupun melakukan tawaf. Disebutkan di sini itu adalah Baitullah yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. 10.000 malaikat setiap hari. Haji yang diecer sampai kedatangannya 1 bulan atau lebih maksimal hanya 2 juta. Ditambah ilegal mungkin 4 juta. Ini 70.000 setiap hari. Terus orangnya nggak pulang, malaikatnya tidak pulang, berarti nambah terus. Sangat luar biasa banyaknya. Kita nggak bayangkan kalau menyaksikan hal semacam itu di atas langit. Nah, di atas langit yang ketujuh ini summa rufi'a ila sidratil muntaha. Tempat yang namanya apa? Sidratul Muntaha. Itu paling tinggi yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW sebelum mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arwaquha ka'adhanil fiyalah. Pepohonan di situ, daun-daunnya itu seperti daun telinga gajah, jadi sangat lebar-lebar. Wa idza thamaruha kal kilal ay al jiroril kabirah. Apalagi buah-buahannya. Tsumma ghasyiha farashun min dhahabin. Permadaninya dari emas, wa ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha. Pokoknya banyak sekali kenikmatan yang ditampilkan di situ. Karena itu sudah puncak di atas langit ketujuh. Fataqayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendeskripsikan Sidratul Muntaha ini karena saking indahnya. Tsumma urija bihi ilal Jabbar Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah diangkat lagi sehingga mendekat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna, sehingga sangat dekat sampai seolah-olah hanya jarak 2 busur panah. Nah, ungkapan ini kalau di Al-Quran itu lebih mengarah kepada kedekatan malaikat Jibril, tapi kalau di hadis-hadis menunjukkan kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa auha ila abdihi ma auha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang khususnya ini, wa farada alaihi wa ala ummatihi 50 salatan fi kulli yawmin wa lailatin. Mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu 50 kali sholat dalam sehari semalam. Faraja'a hatta marra ala Musa. Nabi Muhammad kembali, kita semua sudah tahu ceritanya ya, melewati Nabi Musa. Faqala bima amaraka rabbuk. Kamu diperintah apa oleh Tuhanmu? Qala bi 50 sholatan, 50 kali sholat. Qala inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan sanggup melakukan itu. 50 kali sholat sehari semalam 24 jam, dikurangi tidur mungkin berapa? 20 dikurangi katakanlah paling cepat 4 jam. Kalau kita punya 20 jam sehari semalam, sholatnya 50 kali, itu berarti 1 jam rata-rata melakukan 2 sampai 3 kali sholat.
Antara zuhur dengan maghrib itu melakukan hampir 30 sholat atau 25 kali sholat. Ya, kegiatannya sholat dulu. Maka ini nikmat yang luar biasa. Diperingan menjadi 5 kali saja, tapi pahalanya sebesar pahala 50 kali sholat. Irji ila rabbika, kata Nabi Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, fas'alhu takfif, maka mintalah diringankan. Faltafata ila Jibril, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril, fa asyara an-na'am in syi'ta, malaikat Jibril mengangguk ya, atau mengiyakan. Faraja'a, kembali lagi, fa waqa'a anhu asyara, dikurangi 10. Thumma marra bi Musa fas'alahu fa akhbarahu fa asyara alaihi bi su'al takfir. 10 dikurangi 10 jadi 40, masih kurang, diminta balik lagi. Falam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ja'ala khamsa. Terus begitu sampai terakhir diringankan menjadi 5 kali. Thumma marra bi Musa fa asyara birruju'i wa su'al takfir. Masih disuruh meminta keringanan. Wa qala, Nabi Musa mengatakan, ini sangat penting. Wallahi laqad rawattu bani Israil ala adna min hadza fa dha'afu anhu wa tarakuhu. Kata Nabi Musa, saya sudah memerintahkan Bani Israel dengan ibadah yang lebih ringan daripada itu. Ternyata mereka tidak mampu menjalankannya. Jadi di satu sisi Nabi Musa ini sedih karena ada nabi lain yang umatnya lebih banyak. Tapi di sisi lain juga mesake dengan umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab, qad istahyaitu min rabbi, saya sudah merasa malu ya, kalau minta diringankan terus. Walakinni arda wa usallim, saya sudah ridho dan saya pasrah. Falamma ba'uda, ketika Nabi Muhammad sudah menjauh ya, tidak kembali lagi, nudiya, ada yang menyeru ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, angqad amdaitu faridati, aku telah tunaikan atau telah putuskan kewajiban yang aku bebankan. Wa khaffaftu an ibadi, aku telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Hiya khamsun, itu 5 salat dalam sehari semalam ya, yang biasa kita lakukan, kecuali hari Jumat itu ada pengganti dari salat zuhur bagi yang melakukannya. Wa hunna khamsuna la yubaddalu qawlu ladayya, artinya dilaksanakan 5 kali, pahalanya 50 kali. Nah, ini yang terakhir yang didapatkan oleh Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tsumma raja'a alaihi salatu wassalam min lailatihi ila Makkah al-Mukarramah, beliau kembali ke Mekah. Falamma asbaha, di pagi harinya, fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allah Subhanahu wa taala min ayatil kubra. Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu. Fashtadda takdzibuhum lahu wa adahum wastidraruhum alaihi. Bisa dibayangkan mereka makin kesetanan. Ini mengaku wahyu, mengaku mendapat wahyu, terus mengaku bisa berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam 1 malam. Belum cerita soal Mi'rajnya. Faminhum mas-saffaq, di antara mereka ada yang tepuk tangan, mungkin ini ada bahan. Wa minhum man wada'a yadahu ala ra'sihi ta'ajjuban wa inkaran, ada yang naruh tangannya di kepalanya, geleng-geleng. Wasa'a rijalun ila Abu Bakar As-Siddiq, lalu sebagian orang datang ke sahabat Nabi yang paling utama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa akhbaruhu khabar, lalu mereka menceritakan itu ke Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dengar cerita soal Isra ini bukan dari Rasulullah langsung pertama, tapi diberitahu oleh kaum kafir Quraisy itu. Nah, jawab beliau apa? In kana qad qala dzalika faqad sadaq. Kalau memang Nabi, kalau memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, ya dia jujur. Saking apa? Beriman. Maka Isra Mi'raj itu sebenarnya ujian, bukan mukjizat. Bukan sesuatu yang ditantangkan untuk ditanding, bukan. Dia merupakan satu tanda kenabian Nabi Muhammad, seperti di paragraf terakhir nanti kita baca. Tapi awalnya adalah ujian bagi orang yang beriman, masih percaya atau tidak. Ini jawab Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mereka mengatakan, atau saddiquhu ala dzalik, kamu percaya? Kata beliau, inni la usaddiquhu ala ab'ad min dzalik. Saya sudah percaya dengan yang lebih jauh, lebih sulit dari itu. Usaddiquhu ala khabaris sama'i fi ghadwatin aw rawhatin
fasummiya Siddiq. Saya sudah percaya beliau hampir tiap hari didatangi oleh malaikat dari langit turun ke bumi, kembali lagi nanti malaikat Jibrilnya turun lagi. Yang seperti itu saja saya percaya, apalagi sekedar berjalan dari Mekah ke Palestina diantar oleh malaikat tadi itu, tentu jauh lebih mudah. Nah, ini luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Belum diberikan cerita soal Mi'raj tadi. Kalau saya percaya Nabi Muhammad dapat wahyu dari malaikat tiap pagi dan sore yang sejauh itu, apalagi sekedar berjalan begitu. Maka sejak saat itulah beliau disebut sebagai As-Siddiq, yang jujur, yang benar dan mengikuti kebenaran. Yang terakhir, wa qamal kufaru yang tahirunahu fas'aluhu ayyasifa lahum baital maqdis. Ini giliran orang-orang kafir menguji Nabi Muhammad, menanya, gimana sih Baitul Maqdis itu? Walam yakun ra'ahu qabla dzalika. Beliau diketahui belum pernah datang ke sana. Ya. Fajallahu lahu hatta ayanahu, sehingga Allah menampilkan Baitul Maqdis itu secara jelas. Fatafiqa yukhbiruhum an ayatihi. Beliau menceritakan semuanya. Yasifulahum baban-baban, diberitahu bentuk tiap pintunya satu demi satu, wa maudhi'an, setiap sudutnya. Falam yastati'u ayyaruddu alaihi. Mereka tidak bisa mengingkari itu. Bal qaulu, mereka mengatakan amanna'tu fa wallahi laqad asaba. Adapun deskripsi Baitul Maqdisnya memang benar. Artinya apa? Tetap menolak untuk mengimani walaupun sudah diberitahu. Kita bisa bayangkan orang tidak pernah ke sana lalu tiba-tiba bisa menceritakan secara detail. Ini kan sulit untuk ditolak. Wasa'alu an ayrin lahum qawimatan min hani minasyam. Mereka juga bertanya, ada rombongan pedagang ya, dari membawa barang dagangan dan kendaraan, mungkin unta dan yang lainnya, dari kaum Quraisy itu yang pergi ke wilayah ini, wilayah Syam. Kemudian di tengah-tengah perjalanan pulang, Rasulullah diceritakan ketika akan nyampe itu beliau tak melihat itu dari atas langit. Fa akhbaruhum bi adadi jimaliha. Rasulullah ternyata bisa memberitahukan jumlah unta. Jimal itu jamak dari jamal. Wa ahwaliha, kondisinya bagaimana. Wa waqti qudumiha, waktu kedatangannya kapan. Wa anil bari'il ladzi yaqdumuha, dan rombongan yang baru akan tiba. Wa kana al-amru kama qala, kenyataannya memang seperti yang beliau ceritakan. Walakin akan tetapi adz-dzalimuna illa kufur. Orang-orang yang zalim itu tetap bersikukuh kafir, menolak kebenaran Rasulullah SAW. Jadi memang sudah tidak ada obatnya, sudah pengingkaran yang luar biasa. Wasabihata yaumil Isra, pada pagi hari setelah peristiwa Isra Mi'raj tadi, jaa Jibril, malaikat Jibril datang. Wa 'allama Rasulullah SAW, beliau mengajari Nabi Muhammad kaifiyatas shalawatil khamsi, bagaimana tata cara sholat 5 waktu, wa awqatiha, dan waktu-waktunya ditentukan, subuhnya kapan, zuhurnya kapan, dan seterusnya. Ya, setelah tadi ajarannya sudah diajarkan. Wa kanatis sholatu qabla dzalika raka'ataini fis sabah wa raka'ataini fil masa. Adapun sebelum itu sholatnya itu 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Ini berubah menjadi dikenapkan menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam, ya. Dan belum disyariatkan sholat Jumat. Sholat Jumat nanti insya Allah ketika beliau peristiwa datang ke Madinah, setelah sekitar 2 peristiwa yang akan kita baca, yaitu mengenai baiatnya para sahabat khususnya yang datang dari Madinah, kemudian peristiwa Rasulullah akan pergi hijrah ke Madinah setelah beliau diajak untuk dibunuh. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dan keringanan untuk umat ini, juga nantinya kita dijadikan bagian dari umat beliau, berikan kemuliaan di hari akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.